Nida Talita Official. Assalamualaikum, halo Ruki. Di video kali ini kita akan membahas tentang if conditional. If conditional atau biasa disebut juga conditional tense adalah kalimat yang digunakan untuk memprediksi sesuatu yang mungkin terjadi atau sesuatu yang dapat terjadi dan sesuatu yang kita harapkan untuk terjadi. Di Indonesia kita sering juga menggunakan kata kalau sebagai pengganti jika. Oke Ruki, mari kita simak video berikut ini. Jika kita menyimak penjelasannya, maka kita akan paham bagaimana cara membuat kalimat if conditional. Have a nice watching. Baiklah Ruki, mari kita simak penjelasan berikut ini. If conditional memiliki 4 tipe. Tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, mari kita bahas satu-satu. If the rain falls, the land gets wet. Nah, di sini untuk tipe ke-0 kita punya contoh kalimat if the rain falls, the land gets wet. Jika hujan turun, maka tanah akan basah. Ini menandakan sesuatu yang pasti terjadi. Maka tipe 0 itu disebut sebagai kebenaran umum. Kita lihat di kalimatnya untuk tipe yang ke-0, if the rain falls, the land gets wet. Di sini ada 2 kalimat utama ya. Kita sebut ini adalah kalimat if karena kalimatnya ditambahkan if di sini. Kemudian di sini adalah kalimat kemungkinannya. Apa yang akan terjadinya. Oke. Nah, di kalimat if-nya kita gunakan present simple. Di sini subject, the rain, kemudian di sini predikat kita gunakan falls sebagai verb satunya. Kemudian di kalimat kemungkinannya, di kalimat conditionalnya kita gunakan present simple juga. The land di sini subjeknya, kemudian gets. Nah, di sini predikatnya kita sama-sama gunakan verb satu. Ya, jadi kalimat if conditional tipe 0 sekali lagi menunjukkan kebenaran umum yang pasti terjadi. Ini di kalimat conditionalnya ini akan terjadi ya. Tipe 1. Contohnya, if I have time, I will come to your house. Jika saya memiliki waktu, saya akan datang ke rumahmu. Nah, di sini jika saya punya waktu, saya akan datang ke rumahmu, menunjukkan rencana, planning. Nah, kita mudahnya sebut ini adalah rencana yang kemungkinan terjadinya sangat besar. Di kalimat tipe ke-1 ini kita gunakan present simple ya di kalimat if-nya. Nah, di sini kita punya I sebagai subjek, kemudian have di sini sebagai predikatnya. Nah, kita punya verb 1. Nah, jadi kalimatnya sama seperti tipe 0 ya. Nah, tipe 0 juga sama menggunakan present simple untuk kalimat if-nya. Tipe ke-1 juga sama, kita gunakan present simple di kalimat if-nya. Nah, di sini ya. Sedangkan di kalimat conditionalnya, di sini ada perbedaan. Kalimat conditional untuk tipe 1 kita gunakan future simple. Di sini ada I sebagai subjek, kemudian ada will come. Ada will ditambahkan verb 1. Berarti kalimat conditional untuk tipe 1 adalah future simple. Kita teruskan ke tipe kedua. Contoh kalimatnya, if I were you, I would read the news. If I were you. Jika saya jadi kamu, saya akan membaca berita itu. Jika saya jadi kamu, ini adalah suatu pengandaian, imajinasi, ya. Kita bisa ganti if I were president, if I were Cinderella, oke. Nah, di sini adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi untuk saat ini. Jadi nomor 2 mudahnya kita sebut ini adalah pengandaian. Oke. Kita lihat kalimatnya. If I were you, di sini ada subjek I, kemudian ada predikat were. Kita tahu bahwa were itu digunakan di past simple. Jadi kalimat
tipe 2 itu menggunakan past simple di kalimat if-nya. Di sini di bagian if-nya, selain were, kita juga bisa menggunakan verb kedua apapun ya, verb 2 apapun itu. Jadi kita bisa pakai. Oke. Auxiliary verb yang ada di past simple itu kan ada dua, ada was dan were. Kita tidak menggunakan was. Apapun subjeknya, kita hanya menggunakan were untuk pengandaian. Di bagian ini kita punya would read. Nah, di sini ada would yang ditambahkan verb 1. Ini adalah present conditional. Lalu seperti ini. Would ditambahkan verb 1. Oke, sekali lagi. Jadi tipe 2 untuk if conditional menunjukkan suatu pengandaian yang tidak mungkin terjadi, atau kalaupun terjadi kemungkinannya sangat sedikit. Meskipun kita gunakan past simple, kita berbicara untuk saat ini ya. Tipe 3, contoh kalimatnya, if you had studied harder, you would have won the quiz. If you had studied harder, jika kamu sudah belajar keras, kamu akan memenangkan kuis itu. If you had studied harder, pasti sudah paham benar ya. Nah, di sini ada you sebagai subjeknya, kemudian ada had studied. Nah, kita gunakan had ditambahkan verb ketiga. Ini adalah ciri dari past perfect. Maka dari itu di kalimat tipe 3 bagian if-nya kita gunakan past perfect. Had ditambah verb ketiga. Sedangkan di kalimat conditionalnya kita punya kalimat perfect conditional. Kita gunakan would have yang ditambahkan verb ketiga. Ini ciri dari conditional perfect ya. Ada would, kemudian ada have, selalu seperti ini, dan pasti diikuti dengan verb ketiga. Sini ada contoh lain untuk semua tipenya. Untuk tipe 0 kita punya kalimat if the baby is hungry it cries. Di sini kita gunakan nominal. Is ini bisa ya, karena is di sini menandakan present simple, jadi boleh digunakan. Oke, untuk tipe yang ke-1, if you help her, she will be happy. Nah, ini if you help her present simple, kemudian she will be happy. Kita gunakan be setelah will di sini. Ingat ya, karena happy itu adalah adjektif atau kata sifat, maka jangan lupa kita tambahkan dulu be di sininya sebagai pengganti verb ke-1-nya. Kemudian di tipe 2, if I traveled with you, we would be happy. Di sini pun sama, kita gunakan dulu be setelah would sebagai pengganti verb 1, karena sekali lagi happy itu adalah adjektif atau kata sifat ya. Tipe 3, if they had not cheated, jika mereka tidak mencontek, ya, the teacher would have been nice to them. Nah, ini kita gunakan been setelah have. Untuk pengganti verb ketiganya kita menggunakan auxiliary been sebagai pengganti verb ketiga, karena nice di sini adalah adjektif atau kata sifat.
Setelah kita membahas kalimat-kalimatnya, maka kita bisa simpulkan dan petakan pola-polanya. Untuk tipe 0, di kalimat if kita gunakan present simple. Present simple itu is, am, are di nominalnya, dan kita gunakan verb 1 atau verb 1s di verbalnya. Kemudian di kalimat conditionalnya, kemungkinan yang akan terjadinya itu adalah present simple juga ya. Oke. Nah, tipe ke-1 di kalimat if-nya kita punya present simple, dan di conditionalnya kita gunakan future simple. Will be atau verb 1. Kita bisa gunakan will be di nominal atau kita gunakan verb 1 di verbalnya. Tipe yang kedua kita punya if, yaitu past simple. Kita gunakan were di nominalnya dan verb kedua di verbalnya. Kemudian kalimat conditionalnya kita gunakan present conditional. Would ditambah be atau verb 1. Seperti ini. Di tipe ketiganya kita punya if. Di sini menggunakan past perfect. Ada had, been, atau verb ketiga ya. Kita gunakan had been di nominal dan verb 3 di verbalnya. Kemudian kalimat conditionalnya kita gunakan conditional perfect. Conditional perfect. Nah, di sini jangan lupa ada would ditambahkan have dulu, baru ditambahkan been di nominalnya atau verb ketiga di verbalnya. Itu tadi penjelasan tentang if conditional. Semoga bermanfaat. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Thanks for watching.